Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Halo sobat, selamat datang kembali di YouTube channel YP Parvi. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada sobat yang sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan sobat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sobat, di video kali ini aku mau share tentang rekomendasi kandang ayam untuk pembesaran bagi peternak pemula. Nah jadi jika sobat ada yang ingin baru mau belajar beternak ayam, atau atau sudah mulai belajar beternak ayam tapi masih bingung, masih mencari tahu kandang ayam yang bagus atau yang simple untuk kandang ayam pembesaran seperti apa, berikut aku akan rekomendasikan kepada sobat semua kandang ayam pembesaran bagi peternak untuk skala rumahan yang simple dan sederhana. Nah jadi di depan aku ini sudah ada kandang ayam pembesaran yang sederhana tapi kuat, kokoh, dan tahan lama. Jadi ini adalah kandang ayam pembesaran yang pertama kali aku buat ketika aku mulai belajar beternak ayam. Jika sobat yang sudah lama mengikuti channel ini pasti sudah tahu, videonya juga sudah pernah aku share kandang ayam pembesaran ini. Nah jadi ini adalah penampakan kandang ayam pembesaran yang aku buat waktu pertama kali buat kandang ayam untuk peternakan ayam. Dan ini masih sangat kokoh, masih bagus, dan masih kuat karena bahan yang aku pakai ini kayunya memang kayu yang kualitasnya bagus, jadi tahan terhadap rayap, dan terkena hujan, terkena panas pun masih sangat bagus. Dan di sini aku akan merekomendasikan kepada sobat semua bagi peternak pemula yang baru beternak atau mau beternak ayam. Jadi kali ini aku akan rekomendasikan kepada sobat kandang ayam pembesaran untuk skala rumahan. Nah, di sini kandang ayam yang aku buat ini adalah ada 4 ruangan. Jadi 2 ruangan di bawah dan 2 ruangan di atas. Nah, jika di total untuk tingginya sendiri itu di sekitaran 160 cm. Sedangkan untuk panjangnya itu 210 cm. Dan untuk lebarnya sendiri itu 75 cm. Dan setiap ruangannya ini aku untuk ukurannya itu untuk panjangnya sekitar 105 cm dan tingginya sekitar 65 cm. Nah, kandang ayam pembesaran ini sangat pas, cukup untuk pembesaran bagi sobat yang baru belajar atau baru beternak ayam nih. Seperti yang contoh yang ada di dalam kandang ini sudah ada ayamnya ini. Alhamdulillah sekarang kandang ayam aku sudah ada isinya lagi, dan ini adalah ayam-ayam kampung yang sudah mulai memasuki masa panen nih. Ini ada 6 ekor, dan di sana ada satu indukan yang sedang mengerami juga. Nah, jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan lagi setelah
beberapa insiden teror dari kucing hutan atau belacan, sekarang kandang ayamnya sudah ada isinya lagi. Dan satu indukan lagi nanti mungkin sudah mulai bertelur lagi. Nah, balik lagi ke kandang ayam pembesaran ini. Jadi kandang ayam ini sangat sudah cukup atau sudah memenuhi syarat. Bisa aku rekomendasikan kepada sobat semua bagi para peternak pemula yang baru atau mau akan beternak ayam. Kenapa aku bikin 2 susun atau 2 tingkat? Karena untuk efisiensi tempat. Jadi tempatnya itu lebih lebih hemat tempat, dan ruangannya juga jadi lebih banyak. Jadi ketika ayam kita sudah mulai banyak, jadi tempatnya sudah cukup tersedia. Nah, untuk biaya pembuatannya sendiri pun ini cukup terjangkau karena aku gunakan bahan-bahan yang sudah tersedia. Jadi modal yang aku gunakan di sini hanya untuk membeli paku dan engselnya saja. Sedangkan untuk bambu dan kayunya sudah tersedia di sini dan tidak ada biaya sepeser pun. Hanya saja untuk membeli paku dan engselnya saja. Kalau aku perkirakan ini untuk biayanya itu tidak sampai 100.000. Ini sudah cukup untuk membuat kandang ayam ini, karena sekali lagi bahannya sudah tersedia. Beda lagi kalau mungkin bahannya belum tersedia, mungkin mesti beli kayu, bambu, dan juga untuk asbes juga. Nah, jadi bagi sobat yang mau belajar beternak skala rumahan, kandang ayam model seperti ini sudah sangat cukup untuk dijadikan bahan referensi. Nah, kalau untuk ukurannya sendiri itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan sobat semua. Jadi tidak harus mengikuti full semuanya modelnya atau ukurannya seperti ini, tapi ini bisa dijadikan bahan referensi untuk sobat semua, bagi sobat yang akan dan mau belajar beternak ayam. Nah, tapi aku akan sedikit berikan tambahan kepada sobat semua, karena ini dulu pertama kali aku bikin kandang ayam, jadi aku belum survei lebih jauh. Dan setelah aku berjalan memelihara ayam dan setelah ayamnya cukup banyak, ternyata di sini itu ada sedikit kendala, yaitu adalah tidak adanya tempat untuk menampung kotoran hewan di bawahnya. Nah, mungkin bagi sobat semua ini bisa jadi koreksi supaya jika mau bikin kandang ayam yang model tingkat seperti ini, sebaiknya sobat buat tempat penampungan kotoran hewan di bawahnya supaya lebih mudah untuk membersihkan si kandang ayamnya. Kalau mau bikin seperti ini sebetulnya tidak jadi masalah juga, tapi mungkin bagi sobat harus lebih rajin untuk membersihkan kotorannya. Jadi harus rutin membersihkan, kan apalagi ketika ayamnya sudah cukup banyak, pasti untuk kotorannya akan menumpuk di area yang bawah dan harus rajin dibersihkan. Mungkin seperti itu. Nah, jadi ini adalah penampakan kandang ayam pembesaran yang aku rekomendasikan kepada sobat yang ingin belajar atau baru belajar beternak ayam. Jadi untuk pemula, untuk awalan ini sudah sangat cukup kandang ayam seperti ini. Jadi nanti ketika ayamnya dibesarkan, nanti sudah cukup besar dan memasuki usia panen, sudah cukup nyaman untuk si ayam-ayamnya sendiri. Nah, untuk kapasitasnya sendiri ini untuk ayam pembesaran ini bisa
di 10 sampai 20 ekor ini masih masuk untuk satu ruangannya. Jadi ukurannya sudah cukup standar dan sudah sangat cukup untuk kita memelihara ayam. Nah sobat, jadi itu adalah rekomendasi kandang ayam pembesaran untuk peternak pemula. Dan ini untuk skala rumahan ini sudah sangat cukup dan sudah ruangannya juga cukup besar. Jadi bisa menampung 10 sampai 20 ekor ayam per ruangannya. Nah sobat, jika suka konten ini bisa di like, di share juga di sosial media kalian, dan jangan lupa di subscribe juga jika yang belum subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru tentang channel ini. Sobat, cukup sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.